wabarakatuh. Halo semua, welcome back to channel YouTube Jim. Bersama saya Ismi Esther Hidayah dalam agenda kemuslimahan dialog Anissa. Bagaimana nih kabarnya? Semoga sekeluarga diberikan kesehatan dan jangan lupa prokes ya. Udah liburan aja nih, gimana liburannya? Rapat terus atau tim rebahan terus nih? Atau jangan-jangan tim rebahan tapi juga tim produktif? Kok bisa ya? Yuk cari jawabannya dengan mendengarkan podcast ini sampai habis ya. Nah, kali ini saya mengundang pemateri yang akan membahas tentang Breaking the Time, keunggulan hidup terukur dari bagusnya manajemen waktu. Karena saya tidak sendirian, kita langsung kenalan aja ya dengan seseorang yang menemani saya pada pagi hari ini. Pemateri kita kali ini itu sedang menempuh pendidikan di Prodi Kimia FST angkatan 2018. Dia juga alumni JIM dan lebih tepatnya pernah menjabat sebagai Sekretaris Departemen Kaderisasi JIM Rangkul tahun lalu. Nah, langsung kita sapa aja ya. Assalamualaikum Mbak Mufidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ismi. Bagaimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ismi sendiri gimana? Alhamdulillah. Sekeluarga juga sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat-sehat. Amin. Semoga tetap dalam lindungan Allah Amin. ya. Nah, untuk semester kali ini kesibukan Mbak Mufidah sendiri itu apa gitu? Kalau kesibukan sendiri di semester ini kan masih liburan ya. Untuk kesibukannya masih di UKMKI sama masih menjalankan beberapa kepanitiaan sama ada beberapa proyek juga sih sama mau KKN juga. Segala urusannya dipermudah. Langsung saja kita ke topik pembahasan. Berbicara sebagai seorang mahasiswa, pastinya kita memiliki kesibukan yang luar biasa nih. Mulai dari sibuk kuliah, sibuk mengerjakan tugas, apalagi anak FST pasti tahu sibuk laprak gitu. Namun sebagai mahasiswa, tidak seharusnya kita hanya sibuk dengan bidang akademik tanpa belajar mencari pengalaman berorganisasi. Tapi ternyata di organisasi pun kita juga memiliki amanah untuk tetap dijaga tanggung jawabnya dalam mengikuti kegiatan di organisasi tersebut. Nah, sebagai seorang mahasiswa dan aktivis gitu Mbak, tentu kita sering menemukan terbenturnya dua kepentingan dalam satu waktu. Gimana sih Mbak caranya menentukan prioritas dari kegiatan kita itu? Untuk menentukan skala prioritas ya, yang penting itu kita ini sih tahu mana yang penting dan mendesak. Kalau masalah penting itu pasti semua pekerjaan atau amanah-amanah yang sudah kita ambil itu pasti penting kan. Tapi di sini kita harus tahu mana yang lebih mendesak. Sekiranya mana yang bisa di pending dulu untuk kita mengerjakan sesuatu yang lebih mendesak seperti itu. Terus kemudian misal kalau teman-teman organisasi nih biasanya kan sering mengalami ya kayak syuro itu bertabrakan kayak gitu. Mungkin kalau secara online kayak gini tuh bisa dibilang lebih mudah karena kita bisa mengerjakan apa ya bisa ikut pakai dua device kayak gitu kan, tapi itu nggak aku sarankan sih karena itu fokus kita bakal terbelah. Tapi kalau apa namanya biasanya kalau dulu pas offline itu kita tuh harus tahu gimana kita lebih dibutuhkan dalam syuro tersebut. Misalkan di syuro A kita tuh berperan sebagai ketua, kemudian di syuro A satunya kita cuma jadi staff. Berarti kita harus mementingkan yang ketika kita jadi ketua. Karena kalau kita jadi ketua kan nggak ada yang bisa mewakilkan kita dalam syuro tersebut. Bisa jadi di syuro itu kita memimpin syuronya. Tapi kalau untuk jadi staff kan kita bisa izin ke koor kita atau ke ketuanya. Jadi kalau untuk menentukan prioritas seperti itu. Jadi yang pertama kita harus tahu mana kegiatan yang penting dan mendesak. Kemudian kita tahu dalam kegiatan itu kita bisa diwakilkan atau tidak. Itu sih kalau untuk skala prioritas. Oke, berarti kita harus mengetahuinya di mana yang lebih penting dan mendesak agar kita bisa mengutamakan hal itu. Oke, setelah berbicara mengenai skala prioritas nih Mbak, seringkali kita itu
merupakan skala prioritas itu merupakan salah satu dari bagian manajemen waktu. Maka di masa kuliah dan mengikuti organisasi seperti saat ini, kita sangat perlu mengetahui tentang manajemen waktu. Sebenarnya hakikat manajemen waktu sendiri itu seperti apa sih, Mbak? Hakikat manajemen waktu. Sebenarnya kalau secara sederhana itu manajemen waktu sama dengan mengatur waktu. Kita udah tahu lah manajemen itu bagaimana kemampuan kita mengatur, mengorganisasikan itu melalui ada perencanaan sampai nanti evaluasi. Begitupun dengan manajemen waktu. Itu suatu kemampuan kita dalam mengatur waktu dengan sebaik dan seefektif mungkin dalam mencapai tujuan ataupun goals kita itu bisa tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Jadi seperti itu. Seni kita dalam mengatur waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Kayak gitu. Oke, berarti manajemen waktu dalam sederhananya bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada untuk kegiatan yang lebih produktif dengan mengikuti waktu-waktu yang kita rencanakan seperti itu ya. Sebagai bentuk upaya manajemen waktu adalah bagaimana mengetahui cara mengatur waktu dengan baik sehingga kita tidak hanya terfokuskan dalam akademik saja tanpa berkeinginan mencari pengalaman dan pengembangan soft skill serta prestasi gitu, Mbak. Misalnya di zaman yang serba online seperti saat ini, lebih banyak teman-teman kita itu yang berprestasi. Padahal di dunia kampus sendiri kita itu menghadapi banyak sekali kegiatan dan tugas-tugas kuliah yang sering membuat kita nggak punya waktu untuk kegiatan lomba-lomba seperti itu. Nah, padahal teman-teman kita itu bisa. Nah, seberapa penting sih Mbak menurut Mbak Mufidah sendiri mengatur waktu itu? Kalau pertanyaannya seberapa penting manajemen waktu, pasti kalau misal pertanyaannya udah seperti itu tuh dalam mindset kita pasti sudah berpikiran kalau manajemen waktu ini memang sangat penting gitu. Nah, kenapa sih kok manajemen waktu ini penting? Sebenarnya waktu sendiri itu kan salah satu nikmat tertinggi yang sudah Allah berikan kepada manusia. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai hambanya Allah itu memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jadi manajemen waktu ini tuh bisa dibilang bentuk rasa syukur kita terhadap waktu yang sudah Allah berikan. Karena kan dengan manajemen waktu ini juga hidup kita itu akan lebih teratur, lebih seimbang, tahu di mana kita harus bekerja, tahu kapan kita harus istirahat, seperti itu. Jadi memang ini sangat penting untuk mengatur hidup kita dan juga hidup kita itu selalu on the track dalam hal kita kan pasti punya tujuan dalam hidup, punya tujuan, punya cita-cita, punya sesuatu yang memang harus didapat, harus dikejar kayak gitu. Jadi dengan manajemen waktu yang baik, kita bakal selalu on the track dalam jalannya itu. Seperti itu. Misal ada yang keluar dari jalur, kita bisa mengevaluasi dengan manajemen waktu yang baik ini. Dan kenapa sih waktu juga sangat penting? Tuh kita sebagai seorang muslim pasti sudah tahu kan ya, dalam Al-Qur'an pun beberapa kali Allah itu bersumpah gitu dalam beberapa surat dalam Al-Qur'an itu di permulaannya. Misal kayak Ad-Duha itu kan demi waktu duha, kemudian Al-Lail demi waktu malam kayak gitu dan yang lainnya. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya memang waktu ini tuh sangat penting. Jadi di sini kita sebagai hamba Allah juga harus manajemen waktu ini dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa apabila kita dapat mengatur waktu dengan baik, maka akan banyak hal yang dapat kita selesaikan sesuai dengan rencana dan tujuan kita itu akan tercapai. Nah, melihat dari begitu pentingnya mengatur waktu, sebenarnya apa aja sih Mbak unsur-unsur yang harus kita ketahui dalam mengatur manajemen waktu itu? Oke, untuk unsur-unsur manajemen waktu sendiri yang pertama pasti ada perencanaan. Jadi
dalam misal 1 hari atau 1 bulan atau 1 minggu ataupun 1 bulan itu kita akan tahu ya apa aja yang memang harus kita lakukan. Nah di situ harus ada perencanaan. Perencanaan ini apa namanya? Kita itu harus jelas perencanaannya itu seperti apa. Misal hari ini kita mau melakukan apa aja. Nah ini juga terkait dengan to-do list. Jadi to-do list kita tahu apa aja yang harus kita kerjakan. Kemudian kalau dari aku pribadi ya biasanya tuh aku tulis hari ini tuh mau ngerjain apa aja. Itu biasanya kalau hari-hari efektif kuliah sih. Tapi kalau untuk uh, apa namanya breaking time kayak gini, lagi liburan kayak gini, itu lebih cuma tak simpen dalam otak aja. Jadi tapi tahu hari ini tuh harus ngapain aja, apa yang harus aku dapat, apa yang aku harus kerjakan seperti itu. Terus kemudian tahu nih tujuannya itu apa. Harus jelas tujuannya itu apa, kita harus tahu. Misal kita hari ini tuh harus selesai apa namanya belajar tentang misal kalau di kimia ya, misal bab tentang elektrokimia. Ya hari itu kita benar-benar harus sudah paham nih tentang bab itu. Jadi tujuannya tuh jelas seperti itu. Terus kemudian setelah tahu tujuannya, kita harus tahu cara mencapainya itu seperti apa. Biar apa ya manajemen waktu yang udah kita rencanakan itu nggak terbuang gitu loh dengan kita cuma banyak mikir ini gimana kita belum tahu cara mencapainya tuh seperti apa. Jadi kita harus tahu gimana cara mencapai tujuan itu biar waktu kita itu nggak terbuang. Jadi kalau misal ada waktu kita yang terbuang itu bakal menggeser prioritas-prioritas yang lain dan apa ya manajemen waktu kita juga pasti bakal bergeser kan, bakal merusak yang di akhir-akhir ini juga terkait dengan menunda pekerjaan. Jadi jangan menunda pekerjaan di situ. Terus kemudian yang paling terakhir nih ya unsur-unsurnya tuh ada evaluasi. Evaluasi ini sangat penting karena semisal kita udah merencanakan dengan baik dan tidak sesuai dengan rencana kita nih manajemen waktunya itu kita perlu banget evaluasi. Jadi apa yang harus diperbaiki untuk keesokan harinya atau untuk kedepannya itu seperti apa biar kalau namanya evaluasi ya pasti jangan sampai mengulang kesalahan yang sebelumnya seperti itu. Oke, nah begitulah teman-teman unsur-unsur dalam manajemen waktu diantaranya ada perencanaan, ada tujuan, ada mengetahui cara mencapainya, dan terakhir ada evaluasi. Nah dari evaluasi ini kita akan menjadikan manajemen waktu kita akan jauh lebih baik di kemudian hari. Nah selanjutnya kita ketahui bahwa manajemen waktu itu memang perlu Mbak untuk diterapkan agar segala sesuatu yang kita rencanakan dapat tercapai sesuai rencana gitu Mbak ya. Nah, apa saja sih Mbak manfaat dari manajemen waktu dalam kehidupan khususnya nih di lingkup mahasiswa gitu? Manfaat sebenarnya kan kita sudah bahas ya kalau manajemen waktu itu sangat penting. Berarti memang manajemen waktu ini mempunyai manfaat yang luar biasa khususnya kita sebagai mahasiswa muslim kayak gitu kan. Nah itu yang pertama mahasiswa itu pasti selama ini kita sering jumpai kalau stres gitu ya karena deadline-nya yang banyak, tugasnya yang banyak seperti itu. Nah, dengan manajemen waktu yang bagus ini kita bisa sedikit mengurangi yang namanya stres itu. Karena apa? Karena kita sudah tahu apa ya tujuan-tujuan kita dan juga kalau dengan mengatur waktu yang bagus ini kita itu bisa kayak tahu kan deadline, misal deadline tugas itu kapan harus dikerjakan. Nah, di situ kita bisa kapan harus menyicil kayak gitu. Jadi lebih mengurangi stres lah. Misal ada suatu pekerjaan-pekerjaan yang datang, kita itu nggak langsung, aduh ini gimana ya kayak gitu. Nggak langsung gitu, nggak langsung stres. Karena kita udah memanage gitu sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keseimbangan hidup yang lebih baik. Maksudnya keseimbangan ini tuh seimbang antara apa namanya waktu kita untuk bekerja, waktu kita untuk istirahat, waktu kita untuk beribadah, waktu kita untuk berorganisasi, dan waktu kita untuk orang tua atau waktu kita untuk jalan-jalan atau waktu kita untuk me time kayak gitu itu kan sangat diperlukan. Jadi lebih seimbang nanti hidup kita. Kemudian
fokus. Nah, fokus kita ketika kita sudah punya manajemen waktu, itu kita bakal lebih fokus karena, kan udah ada rentang-rentangnya ya. Misal kita mengatur waktu kan kita udah tahu misal jam 7 sampai jam 9 harus belajar. Ya kita lebih fokus nih dalam 2 jam itu, ya udah kita belajar, kita nggak perlu, mikirin-mikirin yang lain, jadi nggak mudah ke-distract karena memang udah ada patokannya jam 9 harus selesai dan kita udah tahu kan tujuan kita. Jadi kalau nggak tercapai itu kayak, gimana gitu kan, nggak pasti bakal mempengaruhi pekerjaan kita yang selanjutnya. Terus kemudian yang pasti nih, yang satu hal yang pasti dengan manajemen yang bagus, pasti produktivitas kita juga bakal lebih tinggi, gitu sih. Wow, sebegitu pentingnya nih manajemen waktu dalam kehidupan kita. Benar banget dengan tema yang kita angkat ini, bahwa ketika manajemen kita bagus, maka keunggulan hidup kita itu akan lebih baik gitu. Nah, seperti tema kita tadi, bahwa sebentar, cut, ada double kalimat. Nah, wow, sebegitu pentingnya nih teman-teman dengan manajemen waktu dalam kehidupan kita. Seperti tema kita pada pagi hari ini, bahwa manajemen waktu itu ketika melekat baik pada diri seorang, maka orang tersebut keunggulannya akan terlihat, keunggulan hidupnya akan terlihat, dan impiannya akan tercapai sesuai rencana. Nah, bolehlah Mbak Mufida ini memberikan tips and trik dari manajemen waktu agar kita bisa istiqomah Mbak dengan menerapkan manajemen waktu gitu Mbak. Tips dan trik biar istiqomah sebenarnya apa ya, manajemen waktu ini tipsnya ya istiqomah itu, dan itu memang yang susah kayak gitu kan. Tapi apa sih yang biar kita bisa istiqomah itu yang ini kalau dari aku sendiri ya, sesuai dengan pengalaman aku, itu yang pertama, kita tahu waktu produktif kita itu kapan, itu yang pertama. Jadi, ketika kita tahu waktu kita tahu nih kapan kita ya kayaknya tuh males kayak gitu. Itu yang males-males kayak gitu tuh biasanya kan kalau aku sendiri biasanya tuh malam-malam itu, aku jarang sekali yang namanya belajar tuh malam, karena memang aku nggak produktif di waktu malam. Jadi malam itu biasanya buat aku istirahat, bisa mungkin nonton film, atau mungkin dengerin musik, atau ya wis yang lain lah, kayak gitu. Nah itu, eee, satu hal yang, tip dan trik aku. Jadi tahu, apa namanya, waktu produk. Kemudian yang kedua, kita kan pasti setiap orang punya tujuan, punya mimpi, punya cita-cita. Kita tuh harus tahu jelas di situ, mimpi dan juga cita-cita kita, biar, kita punya motivasi, biar kita terpacu gitu untuk mendapatkan itu. Jadi, apa ya, manajemen waktu itu bisa membantu kita, untuk bukan lebih cepat juga sih, jadi bisa membantu kita untuk efektif dalam mencapai tujuan kita itu. Jadi itu, terus kemudian, untuk tips yang lain, mungkin ini ya, manajemen energi yang bagus. Karena dengan manajemen waktu yang bagus saja itu nggak cukup. Percuma manajemen waktu kita bagus, tapi manajemen energi kita berantakan. Kita bakal, apa ya, merasa lebih kecapean. Misalnya saja kita lagi banyak kegiatan, kita udah ngatur waktu kita, tapi setelah menyelesaikan satu pekerjaan ternyata energi kita itu udah habis di situ. Kayak kita udah, apa ya, memforsir energi kita di dalam satu pekerjaan itu. Ketika pekerjaan itu udah selesai, buat melangkah ke pekerjaan yang lain itu pasti bakal susah karena energi kita udah terkuras di situ. Oke, untuk tips yang terakhir dan ini sangat penting dan juga mungkin, jadi permasalahan teman-teman juga itu, tidak menunda-nunda. Nah, tidak menunda-nunda ini, aku tahu pasti susah dan di sini memang perlu pembiasaan untuk tidak menunda-nunda ini. Yang pasti, apa ya, kita itu, eee, tahulah maksudnya ketika kita menunda pekerjaan itu pasti bakal berpengaruh di, pekerjaan kita selanjutnya. Kalau sudah numpuk nanti,
kita bakal kayak kebingungan dan ngerjainnya juga nggak maksimal. Jadi tidak menunda-nunda ini sangat penting untuk dilakukan dalam manajemen waktu dan kita sudah diberi nikmat waktu luang kayak gitu, jadi jangan disia-siakan seperti itu. Seperti mungkin dalam aku biasanya ini sih patokanku, kalau aku kayak males pengen menunda-nunda itu biasanya aku selalu ingat sama hadis riwayat Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu yang bunyinya seperti ini: jika kamu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Nah, di situ jadi patokan aku gitu loh, kalau nggak boleh menunda-nunda. Kalau aku menunda-nunda itu pasti aku mengerjakan sesuatu yang nggak berguna buat aku, seperti itu. Oke, nah teman-teman, semoga dengan setelah mendengar tips and trik dari Mbak Mufidah, kita bisa lebih memperbaiki diri dalam manajemen waktunya. Nah, yang terakhir tentang tidak menunda-nunda pekerjaan itu selaras sih dengan salah satu hadis yang berkaitan dengan menjagalah 5 sebelum datangnya 5, yaitu salah satunya jagalah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Nah, itu teman-teman. Oke, yang terakhir mungkin Mbak Muf bisa menyampaikan closing statement di akhir dialog kita kali ini. Closing statement-nya oke. Buat teman-teman di sini sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang aktivis, sebagai seorang yang mungkin dalam melakukan perkuliahan ini juga bekerja atau yang lainnya, tetap manajemen waktu yang baik. Karena apa? Karena manajemen waktu ini bakal menentukan bagaimana kita untuk kedepannya. Manajemen waktu ini juga yang akan membentuk karakter kita untuk kedepannya itu seperti apa, kayak gitu. Dan pentingnya waktu ini juga harus ada dalam mindset kita, bahwasanya kita harus bersyukur dengan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Untuk itu jangan kita menyia-nyiakan waktu yang sudah Allah berikan. Semua manusia dalam kehidupan di dunia itu punya waktu yang sama, yaitu 24 jam. Tapi tergantung kita bagaimana bisa memanfaatkan 24 jam itu dengan baik. Karena 24 jam ini waktu tidak bisa berhenti, tidak bisa diulang. Jadi tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Terima kasih. Baik, Mbak, terima kasih. Oke, dari dialog kita kali ini dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu itu sangat penting. Nah, utamanya bagi para mahasiswa yang nggak hanya disibukkan dengan perkuliahan dan tugas yang utama bagi kita, tapi kita juga harus menyadari bahwa pengalaman organisasi itu juga penting nih untuk kehidupan pasca sarjana. Oleh karenanya, agar kita bisa mengatur kesibukan kita harus memiliki manajemen waktu yang bagus agar tidak sampai meninggalkan salah satu dari kegiatan yang diamanahkan kepada kita. Nah, dari kesimpulan yang saya sampaikan tadi, itu merupakan penutup dari acara podcast Dialog Anissa kali ini, Mbak. Sebelum kita berpisah, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Mufidah karena telah berkenan hadir, berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu nih dengan kita yang insya Allah sangat bermanfaat banget bagi kita. Nah, selamat berliburan untuk Mbak Mufidah. Semoga tetap produktif ya, Mbak. Untuk menutup acara Dialog Anissa kita kali ini, akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Oke.